Alexander Usyk akhirnya mencatatkan namanya sebagai petinju di kelas berat yang tak terkalahkan dalam 25 tahun terakhir. Setelah pada pertarungan yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, petinju Ukraina itu mampu mengalahkan juara kelas berat WBC Tyson Fury dalam perang selama 12 ronde dengan hasil kemenangan keputusan secara terpisah. Dari kemenangannya ini, Usyk kini memborong 4 sabuk di divisinya. Dan bagi Fury, kekalahan ini merupakan satu-satunya kekalahan yang dialaminya dari 36 pertarungannya di ring tinju. Sebagai petinju yang bertubuh lebih kecil di atas ring, Usyk harus berhadapan dengan seorang lawan yang memiliki ukuran lebih besar darinya, Tyson Fury. Petinju Inggris itu terpaksa harus mengakui kekalahan satu-satunya dari lawan yang memang sebelumnya dikatakan cukup membahayakan bagi juara kelas berat WBC tersebut. Meski hanya menang dengan keputusan terpisah, namun sebenarnya Usyk telah memiliki satu peluang yang mengesankan untuk menghentikan Fury, tepatnya ketika pertarungan berjalan di ronde ke-8. Di ronde ini petinju 37 tahun itu melakukan beberapa aksi yang gemilang dengan kombinasi pukulan yang besar dan diakhiri dengan satu pukulan tangan kanan yang mematahkan pertahanan Fury dan membuat petinju Manchester 35 tahun itu pun goyah. Saat Fury sempoyongan ke arah belakang, Usyk melaju ke depan dan kombinasi hebat lainnya termasuk satu hook kiri yang mengejutkan. Dan untuk sesaat tampaknya wasit Mark Nielsen mungkin akan menghentikan pertarungan dengan memberikan hitungan. Namun ketika hitungan itu digelar wasit, Fury terselamatkan oleh bel yang berbunyi dan Usyk harus menerima kegagalannya untuk mengakhiri pertarungannya ini dengan kemenangan KO. Setelah masa sekaratul maut berhasil dilewati Fury, anehnya The Gypsy King mampu terlihat lebih pulih di antara ronde-ronde berikutnya dan kembali bangkit selain juga memberikan Usyk dari segala yang bisa ditanganinya selama 12 menit terakhir. Meski momen kebangkitannya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi itu kelihatannya tidak begitu penting pada akhirnya. Para juri memberikan skor pertarungan dengan poin 115-112 dan 114-113 untuk Usyk. Dan juri ketiga memberikan skor 114-113 untuk Fury. Hasil keputusan terpisah ini pun tampak cukup memuaskan bagi Usyk, karena petarung Ukraina itu masih sebagai petinju yang belum terkalahkan hingga saat ini dan berhasil menjadi raja di kelas berat di 4 promosi. Every people who pray for me, it's a lot of people. I love you. My God, today very help me. My people, it's a big winner, not only for me. It's a big winner for my country, for people, for soldier who now defend my country. I don't think about now rematch because I wanna rest. Tidak ada keraguan lagi bahwa sebagian besar ronde bisa berjalan baik dengan beberapa momen penting yang benar-benar membuat perbedaan dalam keputusan tersebut, terutama saat Usyk hampir finish di ronde ke-8. Dan ketika pertarungan baru saja dimulai, aktivitas Usyk dan tekanannya ke depan mampu memberikan masalah bagi Fury. Usyk terus-menerus menekannya dengan gerakan maju mundur untuk menemukan satu tempat di mana pukulannya nanti akan bersarang dengan sempurna. Dan ketika ronde ketiga berjalan, di saat ronde inilah serangan Fury mampu terlihat. Setelah membalas beberapa upaya serangan dari Usyk dengan mulai melakukan pukulan tepat pada waktunya, yang terus memberikan keuntungan bagi Fury sepanjang ronde itu berlangsung. Dan dari sini tampaknya bagi Fury terus meningkatkan agresinya hingga ronde ke-6 berakhir. Ini merupakan satu pencapaian yang cukup mengesankan bagi petinju Inggris tersebut.
Fury kembali berhasil mengalahkan petinju Ukraina dengan beberapa pukulan keras ke arah tubuh dan pukulan keras lainnya ke arah kepala. Dan di ronde ke-6 ini juga sebagai momen yang pertamanya bagi Usyk untuk melakukan backup dan bermain bertahan. Dan bagi Fury, ronde ke-6 benar-benar mampu diambil alihnya. Kepercayaan diri Fury terus berkembang tumbuh melihat beberapa upaya percobaannya yang menguntungkan. Hingga pada akhirnya memasuki ronde ke-8 ketika Usyk kembali menyerang dengan kesibukan yang hampir mengakhiri pertarungan. Begitu Usyk melukai Fury, petinju Ukraina itu pun langsung melakukan pembunuhan sambil terus mengejar petinju Inggris yang terus melintasi ring dengan rentetan beberapa tembakan. Keputusan wasit untuk memberikan Fury masa tenggang akhirnya terselamatkan dari bunyi bel. Namun di ronde ini sangat jelas terlihat sekali kemampuan Fury dalam menahan serangan Usyk yang bertubi-tubi, tampak seperti zombie yang hanya bisa diam berdiri terpaku dan pasrah, menerima dari segala pukulan. Dan seperti yang dikatakan sebelumnya, setelah diselamatkan bunyi bel, keadaan Fury menjelma lebih mapan lagi yang cukup jelas terlihat di ronde ke-9. Di ronde ini sangat sulit bagi Usyk untuk mengulangi momen di ronde sebelumnya. Siapa tahu sempoyongan The Gypsy King masih terasa. Dan yang ada malah sebaliknya, Fury menampilkan bentuk kedisiplinan pukulannya beberapa kali ke arah Usyk. Momen serangan balik ini terlihat cukup bagus ketika Fury memberikan pukulan sayap kanan yang bagus dan membuat The Cat menjadi lengah di beberapa kesempatan. Kombinasi tersebut datang dengan cepat dari kedua petarung, dengan Usyk yang menyerang Fury terlebih dahulu untuk membuatnya sadar dalam setiap pertukaran. Perang bolak-balik berlanjut hingga bel berakhir dalam pertarungan jarak dekat dan diserahkan kepada interpretasi dengan banyak yang percaya bahwa Usyk benar-benar pantas mendapatkan penghargaan tersebut dan yang lain merasa bahwa Fury berhasil mengalahkannya meskipun hampir nyungsep di ronde ke-8. Dan kini raja di kelas berat itu sedang dipegang oleh dari salah satu warga di mana negaranya masih dilanda perang. Seperti yang dikatakan juara kelas berat yang tak terbantahkan Alexander Usyk, bahwa dari kemenangannya ini The Cat belum ingin membicarakan pertarungan yang berikutnya. Namun The Gypsy King dengan lantang menyuarakan untuk pertarungan ulang mereka yang sebaiknya cepat digelar di tahun ini. Hal ini diyakini mantan juara kelas berat WBC itu bahwa pertarungan yang digelar di Arab Saudi ini merupakan pertarungan yang seharusnya dimenangkannya, meskipun ketika dilihat dari bentuk pertarungan yang berlangsung, Fury tampak didominasi kewalahan di banyak ronde. Namun menurutnya mengingat lawannya berasal dari negara yang masih dilanda kemelut perang, itulah mengapa seperti yang diyakininya para juri memberikan rasa iba kepada Usyk untuk memenangkan pertarungan ini. I believe I won that fight. I believe he won a few of the rounds, but I won majority of them, and I believe it was what can you do? One of them things, decisions in boxing. We both put on a good fight, best we could do. And you know, his country's at war, so people are siding with the country at war. But make no mistake, I won that fight in my opinion, and I'll be back. I've got a rematch clause. We go back home to our families, and we run it back in October. Akan tetapi dari komentarnya ini yang menautkan status negara Usyk yang saat ini masih dilanda konflik perang, Fury mendapat banyak kritikan dari netizen. Dengan mencatatkan petinju Inggris itu adalah petinju yang memalukan dengan komentar yang tidak diperlukan sama sekali. Dan kelihatannya Fury melakukan satu kekeliruan dalam hal komentarnya. Padahal jika diamati dari pertarungannya di ronde ke-8, The Gypsy King yang malahan tampak diberi peluang untuk bertahan oleh wasit. Karena pada saat itu Fury belum jatuh setengah dari stand up-nya. Namun wasit telah melakukan penghitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.